meriwayatkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam sumur seakan-akan berkata, siapa yang bermain-main dalam hikmah pada Tuhannya, maka tempatnya adalah terlempar dalam sumur. Ada sejumlah petikan wacana dari kaum sufi, yang membangkitkan semangat mereka yang berserasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain. Sungguh, bagi orang yang kenal Tuhan, tidak layak mengeluh dari cobaan. Karena setiap orang yang tidak mengenal Tuhan, setiap ucapan adalah pengakuan. Sedangkan bagi orang arif tidak ada lagi pengakuan, dan bagi pecinta tidak ada lagi keluhan. Bila pertolongan Allah mendahuluinya, segala luka nestapa akan roboh karenanya. Bila pertolongannya tiba, kewalian menjadi keharusan baginya. Karena pertolongan itulah kewalian ada, dan kewalian merobohkan luka duka. Yang urgen bukanlah kewalian, tetapi yang penting adalah pertolongan. Siapapun tak akan meraih kewalian manakala kehilangan pertolongan. Orang yang teguh adalah orang yang merahasiakan rahasia. Wujud Allah telah membuang wujud makhluk, maka buanglah pengakuan diri, engkau temukan maknanya. Siapa yang batinnya benar, maka seluruh ucapannya manis. Jangan tertipu oleh indahnya waktu, karena di baliknya ada sejumlah bencana. Jangan tertipu oleh indahnya ibadah, karena di dalamnya ada kealpaan dirimu pada sifat rububiyahnya. Singkirkan dua rumah, dunia dan akhirat, dan berbahagialah dengan Allah Rabbul Alamin. Mohon petunjuklah kepada Allah, sebab Dia adalah sebaik-baik bukti. Berserahlah kepadanya, sebab Dia sebaik-baik tempat berserah diri. Sepanjang kolbu hamba bergantung pada selain Allah, maka pintu kebeningan hati tertutup. Kemesraan bersama Allah adalah cahaya yang memancar, dan mesra dan gembira dengan makhluk adalah kesusahan. Sumber rahasia adalah kolbu orang-orang yang abid bersama Allah, sedangkan hati orang yang dekat dengan Allah adalah benteng rahasia-rahasianya. Kolbu, ketika gagal diberi cobaan Tuhan, ia akan lepas dari wilayah Sang Kekasih. Sebaik-baik rezeki adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi dalam hati. Tawakallah, engkau dapatkan kecukupan. Mohonlah, engkau diberi. Bukan orang yang jiwanya cerdas, orang yang membuat pilihan, tetapi tidak menurut pilihan Sang Kekasih. Menurut apa yang berarti bagimu, engkau raih cita-citamu. Sang hamba, jika Allah membencinya, para makhluk akan membencinya. Jika Allah meridhoinya, selain Allah akan meridhoinya. Permintaan maaf pecinta pada Sang Kekasih adalah kebajikan. Sedangkan perbuatan dosa pecinta pada kekasihnya adalah terampuni. Siapa yang berhasrat menuju Tuhan, berarti menghamparkan diri untuk cobaan. Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah membuat klasifikasi tingkatan wali dan kedudukannya. Jumlah mereka sangat banyak, ada yang terbatas dan yang tidak terbatas. Sedikitnya terdapat 9 tingkatan, secara garis besar dapat diringkas sebagai berikut. 1. Wali Aktab atau Wali Kutub. Wali yang sangat paripurna. Ia memimpin dan menguasai wali di seluruh alam semesta. Jumlahnya hanya seorang setiap masa. Jika wali ini wafat, maka wali kutub lainnya yang menggantikan. 2. Wali Aimah. Pembantu wali kutub. Posisi mereka menggantikan wali kutub jika wafat. Jumlahnya 2 orang dalam setiap masa. Seorang bernama Abdur Robi, bertugas menyaksikan alam malakut. Dan lainnya bernama Abdul Malik, bertugas menyaksikan alam malaikat. 3. Wali Autad. Jumlahnya 4 orang. Berada di 4 wilayah penjuru mata angin, yang masing-masing menguasai wilayahnya. Pusat wilayah berada di Ka'bah. Kadang dalam wali Autad terdapat juga wanita. Mereka bergelar Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir dan Abdul Murid. 4. Wali Abdal. Abdal berarti pengganti. Dinamakan demikian karena jika meninggal di suatu tempat, mereka menunjuk penggantinya. Jumlah wali Abdal sebanyak 7 orang, yang menguasai ke-7 iklim. Pengarang kitab Futuhatul Makkiyah dan Fusus Hikam yang terkenal itu, mengaku pernah melihat dan bergaul baik dengan ke-7 wali Abdal di Mekkatul Mukarramah. Pada tahun 586 di Spanyol, Ibnu Arabi bertemu wali Abdal bernama Musa al-Baidarani. Abdul Majid bin Salamah sahabat Ibnu Arabi pernah bertemu wali Abdal bernama Muaz bin al-Asrash. Beliau kemudian menanyakan bagaimana cara mencapai kedudukan wali Abdal. Ia menjawab dengan lapar, tidak tidur di malam hari, banyak diam dan mengasingkan diri dari keramaian.
5. Wali Nukoba, jumlah mereka sebanyak 12 orang dalam setiap masa. Allah memahamkan mereka tentang hukum syariat. Dengan demikian mereka akan segera menyadari terhadap semua tipuan hawa nafsu dan iblis. Jika Wali Nukoba melihat bekas telapak kaki seseorang di atas tanah, mereka mengetahui apakah jejak orang alim atau bodoh, orang baik atau tidak. 6. Wali Nujaba, jumlahnya mereka sebanyak 8 orang dalam setiap masa. 7. Wali Hawariyun, berasal dari kata hawari, yang berarti pembela. Ia adalah orang yang membela agama Allah, baik dengan argumen maupun senjata. Pada zaman Nabi Muhammad sebagai hawari adalah Zubair bin Awam. Allah menganugerahkan kepada wali Hawariyun ilmu pengetahuan, keberanian dan ketekunan dalam beribadah. 8. Wali Rajabiyun, dinamakan demikian, karena karomahnya muncul selalu dalam bulan Rajab. Jumlah mereka sebanyak 40 orang. Terdapat di berbagai negara dan antara mereka saling mengenal. Wali Rajabiyun dapat mengetahui batin seseorang. Wali ini setiap awal bulan Rajab, badannya terasa berat bagaikan terhimpit langit. Mereka berbaring di atas ranjang dengan tubuh kaku tak bergerak. Bahkan, akan terlihat kedua pelupuk matanya tidak berkedip hingga sore hari. Keesokan harinya perasaan seperti itu baru berkurang. Pada hari ketiga, mereka menyaksikan peristiwa gaib. Berbagai rahasia kebesaran Allah tersingkap, padahal mereka masih tetap berbaring di atas ranjang. Keadaan Wali Rajabiyun tetap demikian, sesudah 3 hari baru bisa berbicara. Apabila bulan Rajab berakhir, bagaikan terlepas dari ikatan lalu bangun. Ia akan kembali ke posisinya semula. Jika mereka seorang pedagang, maka akan kembali ke pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang. 9. Wali Hatam. Hatam berarti penutup. Jumlahnya hanya seorang dalam setiap masa. Wali Hatam bertugas menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Nabi Muhammad. Disebutkan dalam kitab Al-Usfuriyah, bahwa ada seorang fasik, orang yang suka melakukan maksiat, meninggal dunia dan masyarakat di sekitarnya tidak mau memandikan dan menguburkan jenazahnya, karena ulah buruk yang sering dia lakukan. Mereka pun menyeret kakinya dan membuangnya ke tempat penampungan sampah. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pada suatu perkampungan ada seseorang yang meninggal dunia dan dibuang di tempat penampungan sampah. Orang itu adalah salah satu dari waliku, kekasihku. Tetapi masyarakat di sekitarnya tidak mau memandikan, mengafani, dan menguburnya. Maka pergilah kamu, kemudian mandikan, kafani dan solatilah jenazahnya, dan setelah itu kuburkan. Kemudian Nabi Musa pun segera pergi mencari dan menemui masyarakat perkampungan tersebut. Beliau bertanya kepada masyarakat kampung tersebut tentang mayat seorang laki-laki yang dibuang di tempat penampungan sampah. Mereka berkata kepada Nabi Musa, telah meninggal dunia seorang dengan sifat yang buruk. Dia adalah orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Nabi Musa bertanya, di mana tempatnya? Karena sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku tentang orang tersebut. Masyarakat kampung pun segera mengantarkan Nabi Musa ke tempat di mana jenazah orang tersebut dibuang. Setelah sampai pada tempat penampungan sampah tersebut, Nabi Musa melihat jenazah seseorang yang dibuang di sana. Masyarakat kampung tersebut mengatakan kepada beliau tentang keburukan perilaku orang itu. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Wahai Tuhanku, Engkau telah memerintah kepadaku untuk menyolati dan menguburnya, tetapi para penduduk telah memberi kesaksian buruk terhadapnya. Maka Engkau lebih mengetahui daripada mereka atas kebaikan dan keburukannya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, benar apa yang telah diceritakan masyarakat atas keburukan perilakunya. Tetapi dia telah memohon pertolongan kepadaku dengan 3 perkara saat menjelang kematiannya. Jikalau semua para pendosa meminta kepadaku dengan 3 perkara tersebut, niscaya aku akan memberikannya, sedangkan dia hanya meminta seorang diri. Dan aku adalah zat yang lebih pengasih dari semua orang yang pengasih. Nabi Musa pun bertanya, wahai Tuhanku, apa 3 perkara tersebut? Allah pun berkata, ketika telah dekat waktu kematiannya, dia berdoa. Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui tentangku. Sungguh aku telah melakukan maksiat, sedangkan di dalam hatiku membenci melakukannya. Tetapi telah menyatu 3 perkara sehingga aku melakukan maksiat sedangkan hatiku membencinya, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis.
Dan 3 perkara ini yang menjadikan aku senang melakukan maksiat. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui tentangku atas apa yang telah aku ucapkan, maka ampunilah aku. Kedua, dia berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui aku melakukan maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Tetapi aku senang bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan tempatku bersama orang-orang soleh lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik. Ketiga, dia berdoa, wahai Tuhanku, Engkau mengetahui bahwa aku lebih suka bersama dengan orang-orang yang soleh daripada bersama orang-orang yang fasik, sehingga jika aku bertemu dengan 2 orang, seorang yang soleh dan seorang lagi pembual, maka aku akan mendahulukan kepentingan seorang yang soleh daripada seorang pembual. Wahai Tuhanku, jika Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para kekasih dan para nabi-Mu akan turut senang, sedangkan setan musuhku dan musuh-Mu akan bersedih karenanya. Tetapi jika Engkau menyiksaku, maka setan beserta kawan-kawannya akan turut senang, sedangkan para nabi dan kekasih-Mu akan bersedih. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para kekasih-Mu lebih Engkau cintai daripada kegembiraan setan dan kawan-kawannya, maka ampunilah aku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui atas apa yang telah aku ucapkan, maka ampunilah aku dan kasihanilah aku. Allah kemudian berkata kepada Nabi Musa, kemudian aku mengasihani dan mengampuninya karena sesungguhnya aku adalah zat yang penyayang dan pengasih bagi orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapanku. Dan orang ini telah mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan mengasihaninya. Allah berkata lagi, wahai Musa, lakukan apa yang telah aku perintahkan karena sesungguhnya demi menghormatinya, aku mengampuni orang yang mau menyolati dan mengubur jenazahnya. Kemudian Nabi Musa bersama masyarakat kampung memandikan, mengafani dan menyolati serta mengubur jenazah orang tersebut dengan harapan mereka semua akan mendapat ampunan dari Allah, Tuhan semesta alam. Suatu hari Sufi besar Abu Yazid Al-Bustami memohon kepada Tuhan. Dalam khusyuk munajatnya itu hatinya menjadi bahagia. Tak terasa akalnya seolah terbang ke arsy. Inilah tempat Nabi Muhammad, pimpinan para utusan Allah. Semoga aku menjadi tetangganya di surga, katanya dalam hati. Namun kemudian Abu Yazid kaget, tiba-tiba ada suara, seorang tua, imam di daerah ini adalah tetanggamu kelak di surga. Setelah sadar, Abu Yazid bermaksud mencari lelaki yang disebut dalam munajatnya itu. Perjalanan panjang dengan berbagai petunjuk yang didapat akhirnya sampai di daerah lelaki itu. Abu Yazid kemudian bertanya kepada seseorang tentang lelaki yang dimaksud. Namun sungguh mengagetkan karena yang ditanya menjawab, untuk apa saudara menanyakan lelaki pendosa yang suka minuman keras? Padahal Anda bertampang baik-baik. Mendengar jawaban itu, Abu Yazid menjadi sedih. Kemudian ia berkesimpulan, jangan-jangan suara yang didengarnya tadi adalah setan. Di tengah rasa galaunya, Abu Yazid terus bertekad untuk ketemu dengan lelaki yang dimaksud dalam munajatnya. Dia, mana dia? Tanya Abu Yazid. Orang yang ditanya tadi menunjuk ke arah tempat lelaki yang dicarinya itu. Tapi sekarang orang yang Anda maksud sedang sibuk minum di warung, katanya. Setelah itu Abu Yazid menuju tempat yang ditunjukkan tadi dan melihat ada 40 orang yang sedang mabuk-mabukan. Adapun lelaki yang dicarinya itu terlihat duduk di antara mereka. Ketika melihat sesuatu yang ada di depan matanya, Abu Yazid merasa menyesal. Abu Yazid pun memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba lelaki yang dicarinya itu memanggilnya. Abu Yazid, mengapa kamu pergi? Wahai Syekh orang Islam, mengapa tidak kemari? Anda sudah datang dari jauh dan berjalan dengan susah payah untuk mencari tetangga Anda kelak di surga. Anda kini telah menemukannya. Mengapa Anda ingin pergi begitu saja, tanpa salam, tanpa bicara, tanpa perjumpaan? Mendengar hal itu Abu Yazid menjadi bingung dan kagum. Dari mana ia tahu rahasia ini, katanya dalam hati. Seakan tahu apa yang sedang dipikirkan Abu Yazid, lelaki itu kemudian berkata lagi. Tak perlu memikirkan dan tak perlu heran kepada zat yang telah mengutusmu kemari dan zat yang telah memberitahukan kedatanganmu, wahai Syekh. Mari duduk dengan kami sejenak. Abu Yazid pun menuruti ajakannya. Apa yang sebenarnya yang membuat Anda seperti ini, selidik Abu Yazid. Cita-cita orang hebat adalah tidak ingin masuk surga seorang diri. Mereka dulu ada 80 orang. Semuanya fasik. Saya berusaha menyadarkan 40 orang dari mereka dan kemudian bertobat. Maka yang 40 orang itu akan menjadi teman saya dan tetangga saya kelak di surga.
Kini tinggal 40 orang lagi dan ini menjadi giliranmu menyadarkan mereka. Sebab kedatanganmu mereka tolak, kata lelaki itu. Yang terjadi kemudian sungguh ajaib. Mereka tahu kalau yang datang adalah Abu Yazid, mereka semua pun kemudian bertaubat. Abu Hafsin al-Haddad adalah seorang sufi yang hidup sezaman dengan Ash-Shibli dan Junaid al-Baghdadi. Kisah pertaubatannya sangat unik. Ketika masih remaja ia pernah tergila-gila dengan seorang gadis yang bekerja sebagai pelayan. Saking kasmarannya, hidupnya merasa tidak tenang dan harus mendapatkan gadis tersebut. Hingga akhirnya Hafsin pergi ke dukun Yahudi pinggiran kota Naishapur untuk memuluskan niatnya. Sesampai di tempat si dukun Yahudi itu, Hafsin mengemukakan masalah yang dihadapinya. Mendengar curhatan itu, si dukun Yahudi memberikan beberapa saran. Wahai Hafsin, selama 40 hari janganlah engkau melakukan salat. Selanjutnya janganlah kau patuhi perintah Allah dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian engkau jangan lakukan perbuatan-perbuatan baik. Selama 40 hari engkau jangan sekali-kali menyebut nama Allah. Jangan pernah juga memikirkan hal-hal yang baik. Setelah semua benar-benar engkau lakukan, maka sihirku akan sanggup membuat kehendakmu terhadap gadis itu tercapai. Benar juga, saking kepinginnya mendapatkan si gadis impiannya, Hafsin menuruti apa yang diperintahkan si dukun. Selama 40 hari Abu Hafsin benar-benar melaksanakan nasihatnya. Ia kemudian kembali kepada si dukun karena belum ada hasilnya. Maka si dukun kemudian memberikannya sebuah jimat. Itu pun ternyata hasilnya masih nihil. Hal ini membuat Hafsin marah. Kemudian ia menanyakan janji-janji si dukun. Pasti ada yang tidak beres dengan perilakumu selama 40 hari. Sudah pasti engkau pernah melakukan perbuatan baik selama 40 hari itu. Jika tidak, sudah pasti tujuanmu itu telah tercapai, dalih si dukun. Mendengar perkataan itu, Hafsin pun mengelak dan berkata, "Aku tidak pernah melanggar apa yang engkau perintahkan. Satu-satunya kebajikan yang kuingat adalah menyepak sebuah batu ketika aku datang ke sini, agar tak ada orang yang tersandung karenanya." Mendengar pengakuan Hafsin, si dukun kemudian berkata, "Jangan menjengkelkan Allah, yang perintah-perintahnya hendak engkau tentang selama 40 hari ini. Dia tak akan menyia-nyiakan kemurahannya, walau untuk kebajikan kecil seperti yang telah engkau lakukan itu." Apa yang dilontarkan si dukun, membuatnya terkejut. Hafsin menjadi sadar, betapa Allah sangat maha pemurah. Akhirnya Hafsin semakin yakin dan menanamkan dalam dirinya, untuk bertaubat kepada Allah.